Di sebuah desa yang sunyi, di antara ladang bersalju dan pepohonan cemara, hiduplah seorang kakek tua yang tinggal sendirian. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu tua, dan berdiri di pinggir hutan. Ia hidup sederhana dengan membuat tikar jerami dan menjualnya ke pasar. Pada suatu sore yang sangat dingin, salju turun perlahan seperti kapas dari langit. Kakek itu sedang berjalan pulang sambil memeluk bundelan tikar di tangannya, ketika tiba-tiba terdengar suara lemah dari balik semak. Kreyek, kreyek, ia menoleh dan menemukan seekor bangau putih besar, terjerat perangkap besi. Sayapnya berdarah dan bulunya kotor oleh salju. Dengan hati-hati, ia membuka perangkap itu dan membebaskan bangau yang malang. Tenang, kamu selamat sekarang, bisiknya lembut sambil membungkus bangau itu dengan syal dari lehernya. Setelah bangau itu cukup kuat untuk terbang, ia menatap mata kakek itu dalam-dalam, seolah berkata, "Terima kasih," lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit putih. Malam itu, ketika angin menderu dan rumah bergoyang oleh dingin, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang gadis muda. Rambutnya hitam dan lurus. Pipinya merah karena dingin, dan pakaiannya tipis. "Aku tersesat di tengah badai. Bolehkah aku bermalam di sini?" tanyanya dengan suara lemah. Kakek itu, yang berhati lembut, mempersilakan gadis itu masuk. Ia menyajikan teh panas dan ubi panggang seadanya. Sejak malam itu, gadis itu tinggal bersamanya. Ia membersihkan rumah, memasak, dan membuat rumah tua itu terasa hangat kembali. Suatu pagi, gadis itu berkata, "Aku ingin menenun kain yang indah agar bisa dijual. Tapi, tolong jangan mengintip saat aku menenun." Ya, kakek itu mengangguk. Gadis itu masuk ke kamar, dan suara alat tenun terdengar sepanjang malam. Setelah 2 hari, ia keluar membawa sehelai kain putih berkilau, seindah salju pagi, selembut awan, dan setipis cahaya. Kakek itu membawanya ke kota, dan para pedagang membayar dengan harga tinggi. Mereka bisa membeli kayu bakar, makanan hangat, dan pakaian tebal untuk musim dingin. Setelah itu, gadis itu berkata ingin menenun kain lain. Tapi ingat, jangan mengintip. Hari-hari berlalu, kain-kain yang ditenun semakin indah. Tapi diam-diam, hati kakek itu dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin gadis sekecil itu bisa membuat kain seindah ini? Sendirian, tanpa suara bicara, rasa penasaran akhirnya mengalahkan janji. Pada malam berikutnya, ia mengintip dari celah pintu kamar. Dan, apa yang dilihatnya membuatnya tak bisa bernapas. Di balik pintu bukan gadis itu, melainkan seekor bangau putih. Mencabut bulu-bulunya sendiri dan menenunnya menjadi kain. Kakek itu cepat-cepat menjauh, menutup pintu, dan duduk terpaku di kursi kayu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Gadis itu keluar. Matanya sayu. "Kau sudah melihatku," katanya pelan. "Sebenarnya, aku adalah bangau yang dulu kau selamatkan. Aku datang untuk membalas budi. Tapi karena rahasiaku telah terbuka, aku tak bisa tinggal lebih lama." Air mata mengalir di pipi kakek itu. "Maafkan aku hanya ingin tahu." Gadis itu tersenyum lembut, lalu berbalik. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bangau putih yang indah, mengepakkan sayap, dan terbang ke langit malam yang sunyi, meninggalkan jejak bulu putih yang melayang di udara. Pesan moral: berbuat baiklah tanpa pamrih, karena kebaikan akan kembali padamu, seringkali dalam bentuk yang tak pernah kau bayangkan. Tapi jika kau diberi kepercayaan, jagalah dengan sungguh-sungguh.